Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di podcast Habi Uje. Jangan lupa kawan di takreb, tasreb dan ditajwidkan kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa ya diilalkan, dicari dulu mufradatnya apa gitu. Bersama Ustadz Awi, Ustadz Pak Awi, Suhaib. kita akan bahas ini, Wi. Karena ini juga ada banyak pertanyaan ya termasuk dari dunia gaib juga. Yang bikin kita sebenarnya banyak kegelisahan, kekhawatiran ya. Yang menyebabkan itu kok kok kita banyak khawatirnya, banyak ininya gitu loh. Karena itu langsung jawab ya. Nah, Karena kekhawatiran itu kan dimulai dengan terlalu kebanyakan mikir sebenarnya. Dan Planning semakin ya. artinya planning itu memang penting, tapi kan orang itu termasuk kita memang kadang-kadang khawatir dengan planningnya sendiri, sehingga ketika khawatir, ada rasa khawatir, akhirnya jadinya mikirnya bukan mikir yang optimis, tapi mikir pesimis, sehingga jadi keraguannya itu semakin tinggi. Makanya dari itu kita itu mencoba berusaha untuk mengeksekusi setiap apa yang sudah diplanningkan kita tanpa harus mencari opsi-opsi atau mencari planning baru untuk misalkan hanya untuk mengantisipasi misalkan planning A gagal, planning A sehingga untuk melahirkan planning B dan sebagainya. Akhirnya sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa, tapi yang terpenting itu kita mencobalah untuk memulai planning pertama itu langsung dimulai aja. Nanti yang namanya planning itu sebagus-bagusnya planning atau perencanaan atau pikiran apapun itu tidak ada yang bagus tanpa yang dimulai, dan tidak ada planning itu yang berjalan dengan mulus, pasti ketemu dengan kesulitan. Ngajar di mana? Kayak dosen ya penjelasannya gitu ya. Iya Pak. Ya. Sudah mulai lemes. Benar. Rokoknya Pak. Kita di podcast kali ini memang kita bebas lah. Artinya kita kan ngobrolnya santai lah. Sambil ngodot baru. Iya. Ngota. Jadi kepanjangannya ini ngota. Ini kali ini podcast kali ini kita ngota. Ngobrol santai. Ngota iya. Mohon untuk penonton bayaran jangan ikut ngasih masukan kepada narasumber dan host ya. Terkait yang barusan planning. Makanya saya punya prinsip gini, Bi. Ya gimana? Gini, semakin banyak planning, ada planning A, planning B, planning C. Berarti semakin banyak planning, berarti kita semakin berdoa kepada Allah untuk planning yang pertama gagal. Nah. Karena kasihan kan, planning B, planning C nggak dipakai kalau planning A sukses. Makanya planning A harus gagal sehingga biar planning B, C kepake. Berarti semakin banyak planning, kita berdoa sebenarnya supaya gagal. Gitu ya. Berarti kan berarti selama ini kan kita takut sama bayang-bayangan kita. Gitu kan. Kalau bahasa ilmiahnya terlalu banyak kerinaan. Gitu. Iya benar memang. Kita itu terlalu takut dengan perasaannya sendiri. Padahal sebenarnya takut itu ketika kita itu belum memulai. Kalau sudah dimulai sebenarnya rasa takut kita itu nggak ada. Yang ada tuh gimana
gimana rasanya cuma menikmati proses, menikmati perjalanan dan menyelesaikan jelas. Dan ada giat untuk menyelesaikan. Sama aja gini ya. Contoh saja ya. Misalkan ditelepon temennya, ini contoh realita hidup. Saya yang nelpon gitu ya. Misalkan contoh kisah nyata kan? Ya, Ustadz Ujek nelpon mau main ke rumah saya misalkan. Ternyata ketika ditanyakan jumlah orangnya berapa orang yang mau main, itu sampai 10 orang sampai 10 orang. Saya baru tahu ternyata ternyata kehadiran kita ya sempat dikhawatirkan. Benar ya, Bang? Tepuk tangan dulu. Penonton bayaran. Saya punya penonton bayaran. Cuma 2 orang penonton bayaran. Karena mampunya 2 orang. Setelah saya nelpon mau ke sini, terus ditanyain berapa orang? 10 orang. 10 orang. Ternyata di balik layar itu memang dari kita atau dari kami sebagai orang yang mau dikunjungi itu memang ada rasa kekhawatiran. Pertama, contohnya aja, kekhawatiran misalkan mau ditempatkan di mana. Karena pada prinsipnya tuan rumah itu, yang namanya tuan rumah pengennya ngasih yang terbaik ke tamu, ke calon tamu. Hanya dipikirkan semuanya. Value cream ya. Mau ditaruh di mana, makannya seperti apa, terus mau jalan-jalan kemana. Emang mikirnya tuan rumah itu pengen ngasih yang terbaik lah, mau buat jalan-jalan, pengennya buat tamu itu senang. Tapi yang menjadi kekhawatiran kita itu kadang-kadang takutnya itu kita tidak bisa memberikan itu, tidak bisa. Misalkan pertama melihat faktor ekonomi itu pasti, melihat tempat juga pasti, keadaan pasti, terutama toilet ya. Akhirnya punya rasa ragu sendiri. Sebelum tamu datang itu punya rasanya gelisah mau ditidurkan di mana, gitu. Mau ditidurkan di mana, mau dimakankan apa, gitu kan. Itu yang jadi khawatir. Nah, pada kenyataannya memang seperti itu yang realita. Ini realita, maksudnya manusiawi lah, seperti itu, manusiawi, ada kekhawatiran. Tapi ketika tamu itu datang, ternyata kegelisahan kita, keraguan kita itu yang dipikirkan sebelumnya hilang. Artinya apa? Malah natural, biasa aja gitu ya. Ternyata tamu itu tamu itu akan menyesuaikan dengan keadaan. Ternyata mereka ya kasarnya menerima apa adanya dengan kondisi kita. Jadi akhirnya apa? Keraguan kita atau kegelisahan kita di awal itu sebenarnya anfaidah. Tapi ya khawatir kita itu anfaidah, maksudnya nggak ada gunanya. Tapi ya namanya manusia ya wajar seperti itu, manusiawi. Itu wajar. Makanya disitulah pentingnya punya ilmu sadar diri dan memantaskan diri. Jangan terlalu banyak menuntut orang lain menghargai kita. Tapi memulailah dari diri kita menghargai orang lain. Betul. Artinya Awi ketika mau kedatangan kami bersama kawan-kawan 10 orang, Awi bingung. Padahal kita sudah punya ilmu bagaimana caranya sadar diri dan memantaskan diri. Artinya tapi kita kan nggak bilang ke Awi kalau kita punya ilmu itu. Sama seperti perang Badar ini. Iya. Makanya ini nyampe perang Badar ini, Bi, ya. Ya. Kalau Allah ngasih tahu kalau perang Badar bakalan dibantu sama Allah, pasti semuanya mau perang. Makanya di situ sama Allah dilihat keyakinannya. Jadi kalau yang imannya tinggi, gara-gara perang Badar dia tinggal separuh. Kalau yang separuh tinggal sedikit, yang sedikit dia bisa jadi murtad. Minus akhirnya. Minus, dia murtad dengan efek perang Badar. Makanya ketika kan banyak yang mundur itu, yang perang Badar akhirnya tinggal 313.
yang mau ikut perang. Ternyata setelah di perang Badar kan dibantu sama Allah. Akhirnya yang 313 bersama ahluhu, keluarganya kan ditanggung, dijamin masuk surga. Iya. Emang perlu dikit-dikit tuh ilmu tawakal itu memasrahkan diri kepada Yang Maha Kuasa itu perlu. Sebenarnya kan kita ini kurang percaya diri kalau kita itu sebenarnya sudah diatur. Semuanya sudah diatur, semuanya sudah disangoni. Yang berangkat tamunya sebenarnya sudah dijamin sama Allah. Mungkin yang melalui tuan rumah, bahkan mungkin dan ditakdirkan sama Allah kan. Tapi karena kita itu imannya yang tipis, terutama kayak saya imannya masih tipis. Iya Pak. Ya, percaya saya kalau tipis. Akhirnya yang didahulukan tuh keraguan, khawatir, takut dan sebagainya. Ya emang ini jadi pelajaran penting lah, jadi pelajaran berharga lah bagi kita ini, bahwa di dalam realit menjadi pelajaran penting bahwa yang sesungguhnya yang disabdakan oleh Allah itu memang benar. Manusia itu wa min dabatin illa 'alallahi rizquha. Jadi dimanapun kita itu berada, sudah bahkan makhluk dimanapun berada, sampai di sekecil makhluk pun mereka itu hewan melata pun dikasih rezeki. Ya memang dikondisikan, Allah itu menyesuaikan dengan keadaannya. La yukallifullahu nafsan gitu ya. Disesuaikan yang butuh, yang termasuk ujian kita datang ke sini ya. Berarti kita tim asesor gitu kan. Benar. Ujian tawakal ya seperti ini. Benar. Ujian meyakinkan diri bahwa ayat itu benar. Itu ketika seperti ini kita ditemukan dengan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Benar. Untuk meyakinkan bahwa tawakal itu penting. Benar. Gitu. Jadi ya kita sambil belajar bersama dan meyakinkan, mengimani kalau semuanya itu tidak akan pernah lepas dari rezekinya Allah. Karena kita kan bukan pemberi rezeki kita. Betul. Tapi kita penikmat rezeki. Dan ini lagi orang kayak bangun rumah, contoh. Dia kan sudah punya big dream, cita-cita kan, ingin bangun rumah. Biasanya orang kalau mau bangun rumah, sehingga dia tidak bangun-bangun, apa yang dipikirkan sebenarnya? Ya karena mungkin ya salah satunya memikirkan materialnya belum ada, terutama uang kasarnya belum cukup kalau dihitung. Mungkin ini kalau membangun ini habisnya 1 M misalkan. Sedangkan kita nggak punya uang 1 M. Kan sekarang kan udah takut duluan untuk misalkan mau bongkar rumah, takutnya nanti apa yang buat beli material, uangnya dapat dari mana dan sebagainya. Mungkin misalkan kadung dibongkar terus nggak ada rasa khawatirnya tuh, kalau dibongkar tuh misalkan nanti khawatir, takut nggak ada buat beli material, nanti malu ke tetangga, jadi omongan orang lain misalkan. Itu mungkin jadi hantu di depan itu. Termasuk ada hantunya. Hantu, ada pocong-pocongnya juga. Saya punya prinsip, Gimana, Tad? Sebenarnya orang kalau mau bangun kayak bangun renovasi rumah, itu nggak usah mikirin material dulu. Oh gitu ya? Jangan mikirin material, karena kalau mikirin pasirnya, bedeh itu, batakonya, mikirin semennya, mikirin apanya, besinya apa dan segala macamnya ya. Dia akan bangun-bangun, karena nanti ujung-ujungnya modal. Betul. Nah, kalau saya punya prinsip gini, tidak akan ditakdirkan tidak mungkin ditakdirkan sama Allah memulai kalau tidak diselesaikan. Betul. Ini prinsipnya. Gimana caranya? Kalau saya gini, kalau bangun-bangun itu, saya datang ke tukang. Ya biasa lah namanya kalau suami istri kan biasa. Ini kayak uang guang gitu ya. Nyaruan apa itu? Tawon. Oh, ini mau bangun ini, kita gak punya modal loh. Kita punya Allah.
Tapi kan katanya Allah ya kamu punya saya emang, tapi ya syarat dan ketentuan berlaku artinya kan. Ada NB ya. Saya ngubungin tukang, karena material belum ada. Bagaimana caranya? Ya harus salah satunya harus bongkar.